Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizky Nuarda dengan NIM S1S11930. Di sini saya akan membuat sebuah program website sederhana, yaitu bagaimana caranya kita menginputkan data atau memasukkan data, menyimpan data, mengubah data, maupun menghapus data di dalam sebuah database, atau kita masukkan data tersebut dalam sebuah database dengan mengisi form pengisian yang kita telah buat di website ini. Sebelum saya masuk ke programnya, terlebih dahulu saya akan mendemonstrasikan bagaimana program yang saya akan buat. Di sini telah ada form pengisian, yaitu NIM, nama mahasiswa, alamat, jurusan, maupun telepon. Di sini saya akan memasukkan NIM saya, yaitu S1S11930, nama mahasiswa Kadek Rizky Nuarda, alamatnya Landono, jurusannya Teknik Informatika, dan nomor teleponnya Semarang saja. Kemudian kita klik simpan. Maka akan muncul peringatan seperti ini, yaitu data berhasil disimpan. Kemudian ketika kita klik OK, maka data yang telah kita masukkan tadi masuk di dalam tabel yang telah kita buat. Kemudian kita bisa juga menambahkan datanya dengan mengklik tambah data. Di sini misalnya saya masukkan Nyoman Asri, nama ini NIM ini NIM berarti S1S11930 contoh misalnya. Kemudian Nyoman Asri, kemudian alamatnya Baruga, misalnya jurusannya Teknik Sipil, nomor teleponnya. Kemudian kita klik tombol simpan, ya, maka data otomatis akan tertambah. Kemudian dalam tabel ini kita bisa menghapus dan mengedit data yang telah kita masukkan. Contohnya misal kita edit, di sini nama yang akan saya edit, misalnya di sini saya akan mempersingkat Kadek Rai. Kemudian kita klik simpan, maka akan muncul data berhasil diedit. Kemudian kita klik OK, maka datanya berhasil diedit. Kemudian kita bisa juga menghapus data pada tabel ini, yaitu kita klik hapus, kita klik OK. Ya, data akan berhasil disimpan. Oke, cukup untuk demonstrasi program yang akan saya buat. Mari langsung saja kita lanjut ke videonya, ke video cara membuat program ini. Oke, sebelum saya membuat sebuah program yang telah tadi kita demonstrasikan, saya akan memberitahu apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam membuat program tersebut. Yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu kode editornya. Di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Yang kedua, kita menggunakan Exam sebagai server kita nanti dalam membuka file-file dari program yang telah kita buat. Di sini Apache dan MySQL-nya sudah harus jalan. Kemudian di sini saya menggunakan PHP MyAdmin sebagai database-nya. Di sini saya telah membuat sebuah database, yaitu data mahasiswa yang nantinya ini kita akan masukkan data dengan menggunakan website. Nanti maksudnya yaitu kita akan menghubungkan database kita ke dalam websitenya. Oke, mungkin itu saja. Sekarang langkah pertama yang perlu kita buat yaitu tadi setelah membuat sebuah folder dalam file htdoc, di dalam file exam itu di htdoc, yaitu dengan nama latihan 1. Kemudian kita select folder. Oke, codingan pertama yang akan saya buat yaitu kita akan membuat form pengisiannya. Di sini saya akan memberi nama form.php. Nah, di sini kita akan membuat form pengisian, yaitu NIM, nama mahasiswa, alamat, jurusan, maupun telepon. Kemudian kita membuat tombol klik simpan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuat menggunakan HTML5 dengan cara. Oke, di sini saya akan membuat form pengisiannya, yaitu dengan menggunakan sebuah table atau fungsi table di dalam websitenya, yaitu dengan cara yang pertama tr, kemudian kita langsung tutup biar tidak bingung.
kemudian TD, kemudian TB, kita berikan label for name, kemudian di sini kita akan tulis name, kemudian kita tutup dengan label. Ya, kita sudah membuat labelnya, kemudian tidak lupa kita tutup dengan TD. Ya, sudah. Kemudian kita masukkan tipenya, yaitu TD, jadi input tipe, kemudian input tipe. Di sini kita menggunakan input tipe teks, name-nya sama dengan name, dan ID-nya itu sama dengan name. Di sini kita menggunakan placeholder untuk membuat masukkan nama samar dalam sebuah tabelnya. Placeholder sama dengan masukkan name, kemudian kita tutup, kemudian ya, sudah selesai kita membuat name. Untuk mempercepat, kita langsung copy saja yang ini, kita copy, paste name. Setelah itu nama mahasiswa, di sini kita ubah menjadi nama mahasiswa. Di sini juga kita ubah, ini kita hapus saja yang ini, nama mahasiswa. Di sini alamat, di sini kita ubah menjadi alamat. Di sini alamat, di sini kita tidak menggunakan placeholder lagi, alamat. Kemudian kita buat jurusannya. Di sini kita menggunakan option, yaitu kita akan menampilkan ketika kita klik ini, dia akan muncul beberapa pilihan. Itu kita menggunakan option value, yaitu dengan cara misalnya kita copy dulu ini. Setelah kita copy, di sini kita berikan label dengan nama jurusan. Di sini kita lupa ganti tadi. Di sini for nama mahasiswa, di sini nama mahasiswa, di sini juga nama mahasiswa, di sini juga, di sini alamat, di sini jurusan, di sini jurusan, kemudian name-nya di sini jurusan, kemudian jurusan, ID-nya juga jurusan, ID jurusan, di sini kita akan membuat option value. Namun di sini bukan menggunakan input type, melainkan menggunakan select name. Di sini kita hapus, yaitu select name jurusan, ID jurusan. Kemudian kita menggunakan option value. Saya cek dulu. Kita menggunakan option value, yaitu yang pertama sama dengan titik 2. Kita tampilkan pilih jurusan, yaitu kita tutup dengan option. Yang kita copy saja. Ya, di sini yang kedua kita tulis misalnya teknik informatika.
tulis juga teknik informatika. Ini misalnya dia yang kedua itu teknik sipil, sini juga kita ganti menjadi teknik sipil, teknik sipil. Di sini misalnya teknik mesin, di sini kita ganti menjadi teknik mesin. Misalnya di sini juga kita tambahkan teknik arsitek, di sini juga kita akan tambahkan teknik arsitek. Ya, mungkin itu saja. Kemudian kita tutup select yang ini dengan cara select, dan yang ini TD yang ini tadi kita simpan di sini untuk menutup yang ini tadi. Oke. Kemudian yang selanjutnya setelah NIM, nama mahasiswa, alamat jurusan, dan yang terakhir itu telepon. Kita copy saja yang ini. Kita copy, kita simpan di sini. Pasti di sini telepon, di sini namanya kita ganti, telepon ID juga kita ganti, for telepon. Oke, setelah kita buat, coba kita jalankan. Itu kita masuk ke browser, refresh. Wah, di sini ada yang kurang, codingannya ada yang kurang, yaitu agar NIM, nama mahasiswa, alamat, jurusan, telepon menampilkan ke bawah. Yaitu di sini kita kurang, menambahkan tabelnya. Tabel, kemudian bagian paling bawah kita tutup dengan tabel. Kita save, kemudian kita refresh. Ya, sudah mau. Jadi form pengisiannya ini tampil ke bawah. Oke, setelah kita membuat form pengisian telepon, kemudian yang terakhir yaitu kita akan buat yang ini. Kita akan buat tombol klik, yaitu berisi tulisan simpan, yaitu dengan cara di sini kita copy, kita kembali, kemudian kita paste, kita hapus labelnya. Kemudian input IP-nya kita ganti submit, name-nya kita isi button submit, kemudian ID-nya kita ganti menjadi simpan. Oke. Oh ya, di sini saya lupa menambahkan tabelnya, tabel agar rapi, tabel, kemudian kita tutup dengan tabel. Oke, kita simpan. Nah, di sini kita akan coba menjalankan, yaitu ketikkan localhost, kemudian nama dari foldernya tadi yaitu latihan 1, kemudian latihan 1, kemudian kita enter, kemudian kita klik form. Ya, di sini telah ada, masukkan NIM, nama mahasiswa, alamat, jurusan, telepon, submit. Di sini kita telah tulis simpan. Di sini value, kenapa tidak bisa menjadi simpan? Oh ya, di sini ID-nya ganti menjadi value, nilainya. Jadi nilainya itu simpan, itu input IP-nya submit, name itu btn submit, dan value-nya itu simpan. Kemudian kita coba kembali, kemudian kita refresh. Ya, telah berhasil. Kemudian setelah kita berhasil membuat NIM, nama mahasiswa, alamat, jurusan, telepon pada form ini, yaitu sekarang kita akan membuat fungsi dari simpan ini.
ketika kita klik simpan, maka data kita akan tersimpan di database yang telah kita buat. Di sini setelah membuat database, yaitu dengan nama database-nya itu data mahasiswa. Kemudian setelah membuat table, di mana di table tersebut berisi pengisian tadi seperti NIM, nama mahasiswa, alamat, jurusan, telepon. Nanti ketika kita klik simpan, maka datanya itu akan mengarah pada database kita. Nah, langkah pertama kita akan membuat koneksi terlebih dahulu ke database-nya kita, yaitu dengan cara di sini kita membuat file baru. Di sini koneksi.php. Kemudian kita menggunakan PHP, itu PHP. Kemudian kita tutup. Nah, Oke, kemudian di sini saya akan menggunakan sintak connect untuk menghubungkan kita ke database kita, yaitu SQL, kemudian connect. Ini kita deklarasikan yaitu $connect, yaitu connect, kemudian buka, kemudian localhost, yaitu root, kosong, kemudian nama dari database kita yaitu data mahasiswa, kemudian kita tutup dengan titik koma. Di sini $connect, MySQL connect, localhost, root, kemudian nama database kita yaitu data mahasiswa. Kemudian kita simpan. Setelah kita membuat koneksi terhadap database kita, selanjutnya kita akan memberi fungsi terhadap terhadap tombol simpan ini, yaitu ketika kita mengklik simpan, maka data-data kita secara otomatis akan tersimpan di dalam database yang telah kita buat. Yaitu dengan cara yang pertama kita buka kode editor kita, kemudian kita tambah, kemudian kita beri nama filenya itu simpan.php. Selanjutnya di sini saya langsung menggunakan PHP, yaitu PHP, kita tutup dengan setelah itu di sini saya akan menggunakan include, di mana include ini berfungsi untuk mengkoneksikan kita nanti ke dalam file koneksi.php, di mana di dalam koneksi.php ini sudah terdapat nama dari database kita. Kemudian setelah itu include yaitu koneksi.php, kemudian koma, kemudian kita deklarasikan $name sama dengan $post, kemudian kita buka, kemudian di sini name, kemudian kita koma. Kita copy saja yang ini, ulangi di sini pasti di sini name, kemudian nama mahasiswa, kemudian di sini lagi nama mahasiswa, kemudian alamat, ini kita ganti menjadi alamat, kemudian jurusan, kemudian telepon, di sini kita kasihkan yaitu telepon. Kemudian setelah itu kita masukkan sintak yang akan menghubungkan kita ke dalam database kita, yaitu jika kita
telah berhasil menyimpan data dalam sebuah database, misal seperti tadi, misalnya alamat misalnya dulu, jurusannya mesin, simpan, maka akan muncul data peringatan seperti ini. Tapi sebelum itu kita akan memasukkan query bagaimana cara kita menambahkan data di dalam database kita. Oke, yaitu dengan menggunakan $query sama dengan MySQL query MySQL query, kemudian $connect kita panggil tadi yang kita sudah deklarasikan, $connect di dalam koneksi.php tadi, $connect, kemudian ini koma, kemudian kita masukkan, ya, kita buka dulu ke dalam database nya kita, kemudian kita klik tambahkan, kemudian kita pertinjau SQL, kemudian kita copy pada bagian ini, kita copy, nah, kemudian kita paste di sini. Di sini kita tidak perlu value-nya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini kita hapus tanda kutipnya, kita hapus. Kemudian di sini kita kasih tanda petik 2. Ini kita masukkan $new. Kita masukkan tanda petik 1. Ini $nama mahasiswa. Di sini jurusan, alamat, kemudian di sini menggunakan $telepon, kemudian kita tutup tanda petiknya, kemudian di sini kita isikan titik koma, kemudian kita masukkan if MySQL affected row, kita if MySQL affected row, kemudian di sini $connect yang telah kita deklarasikan, kita panggil $connect telah kita deklarasikan, kemudian kita buka dengan tanda kurung kurawal. Di sini kita akan membuat peringatan yang muncul setelah kita mengklik simpan, yaitu echo petik 2 dengan script, kemudian alert, kemudian kita tulis data telah berhasil disimpan. Maka akan muncul peringatan data telah berhasil disimpan. Kemudian dokumen location.href. Kemudian setelah itu akan muncul tabel. Namun di sini tabelnya kita belum buat. Mungkin di sini saya akan kosongkan terlebih dahulu. Kita akan membuat tabelnya, yaitu dengan di sini kita akan memasukkan dua tabelnya. Kemudian kemudian di sini kita tutup tadi titik 2-nya tanda petik yang ini, koma. Kemudian di sini kita tulis else. Di sini kita menggunakan if else ya. Kemudian echo misalnya
kita gagal memasukkan data, maka akan muncul peringatan data gagal disimpan. Data gagal disimpan. Kemudian kita tutup dengan titik koma. Oke, kita telah berhasil membuat function dari simpan PHP. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Di sini kita menggunakan HTML terlebih dahulu. Di sini kita membuat tabel .php. Bentar, oke. Kita menggunakan HTML. Kemudian menggunakan HTML. Sebelum itu kita akan konekkan terlebih dahulu pada database kita, yaitu koneksi PHP. Kemudian setelah itu kita tutup, kita enter, kemudian kita masukkan include koneksi.php, kemudian di koma, kemudian kita masukkan query. Di sini kita akan mengambil datanya, yaitu MySQL, kemudian query, kemudian $connect, select from. Sekarang di sini kita akan masukkan nama tabelnya, itu from table mahasiswa. Kemudian kita tutup dengan titik koma. Oke. Setelah itu di sini saya akan membuat tambah data pada bagian atas dari tabel yang kita buat nanti, yaitu dengan cara kita menggunakan href sama dengan form, nanti akan menuju ke form .php. Di sini kita kasih tanda petik 2, form.php, kemudian tutup. Di sini kita masukkan tambah data, kemudian kita tutup. Oke, sekarang kita akan membuat tabel tampilannya. Kita akan membuat tabel seperti ini, yaitu dengan cara di sini kita masukkan tabel, kemudian kita tutup tabel, kemudian di sini tr, kita tutup lagi juga dengan tr. Kemudian di sini saya akan menggunakan th untuk membuat kolom-kolomnya. Ya, kita copy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya akan menambahkan kolom nomor, kemudian name, kemudian nama mahasiswa, kemudian alamat jurusan, dan nomor telepon. Ini kita hapus saja. Oke, kita hapus saja. Kemudian di sini saya akan menggunakan, kita coba jalankan terlebih dahulu. Kita save, kemudian
Kita masuk ke tab baru, localhost latihan 1. Tadi tabel. Oh ya, kita telah berhasil membuat nomor NIM, nama mahasiswa, alamat jurusan, dan nomor telepon. Oke, di sini saya akan memasukkan CSS, yaitu terlebih dahulu saya akan membuat CSS terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan, misalnya kita beri nama tampilan.css. Kemudian di bawah ini kita gunakan link rel sama dengan style sheet, kemudian harap sama dengan namanya itu tampilan.css. Kemudian kita tutup. Kemudian pada tampilan yaitu pada bodinya, misalnya kita buka, misalnya saya ingin memberikan background color, yaitu warnanya misalnya warna aqua. Kemudian pada tabel, PH kolomnya, id-nya, barisnya. Kemudian di sini saya akan memberikan font family, itu saya menggunakan sans serif. Kemudian bordernya sini saya menggunakan 1px solid RGB. Di sini dengan anunya sama dengan 0. Di sini menggunakan 0,0,0. Kita hapus solid RGB. Kemudian saya akan menggunakan border collapse. Kemudian paddingnya itu sama dengan 8px 20px. Kemudian sini titik koma. Kemudian pada tambah datanya saya akan menggunakan text decoration, yaitu di sini text decoration. Oke, setelah itu kita coba simpan. Kemudian kita lihat di tampilan CSS nya, kita simpan, kemudian kita jalankan. Ya, kita telah membuat sebuah tabel, yaitu nomor NIM, nama mahasiswa, alamat jurusan, nomor telepon, aksi. Kemudian setelah itu kita akan menampilkan ketika kita memasukkan data, ketika kita akan menambahkan data setelah kita simpan, kita akan menampilkan data-data yang telah kita tambahkan atau kita simpan, yaitu dengan cara kita masuk kembali ke file tabel.php, kemudian di sini kita masukkan PHP, yaitu kita tutup dengan PHP. Oke. Setelah itu
sebelum itu ketika kita akan mengurutkan sebuah data yang kita masukkan, yaitu pada saat memiliki nomor 1 maupun sampai seterusnya, di sini saya akan memasukkan dolar nomor, di mana dolar nomor berfungsi sebagai pemberian nomor pada folder kita, agar secara otomatis memberikan nomor pada data yang telah kita masukkan. Di sini sama dengan 1. Oke. Di sini misalnya while dolar data sama dengan mysql fetch array. Kemudian kita masukkan dan deklarasikan query yang ini tadi, kemudian ini tadi kita masukkan, sudah ada tadi. Kemudian di sini kita akan menampilkan data-data yang telah kita masukkan dengan menggunakan tr, kemudian td, tutup td, kemudian langsung di sini kita masukkan php-nya. Misalnya di sini php echo dolar nomor, kemudian tutup dengan deklarasi dari php. Kemudian ini kita copy saja, paste. Sudah cukup php echo. Kemudian di sini kita masukkan data, kemudian di sini name, kita masukkan name-nya, kemudian di sini kita masukkan titik koma, salah. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita hapus saja, kita copy yang ini pasti. Pertama data name, selanjutnya itu nama mahasiswa, kemudian ada alamat jurusan, kemudian telepon. Oke. Kemudian di sini saya akan menambahkan, kan tadi kita telah menambahkan aksi, di sini saya akan menambahkan edit dan hapus, yaitu di sini kita akan menambahkan berarti td href, kemudian sama dengan hapus ya. Di sini maksudnya di sini nanti saya akan menambahkan satu file, dimana di dalam file tersebut terdapat function dari hapus. Ketika kita klik hapus, maka data tersebut akan dihapus. Di sini saya akan menambahkan filenya itu hapus di php. Namun sebelum itu kita akan selesaikan terlebih dahulu yang ini. Kemudian yang pertama kita hapus ya, kita buat hapus. Kita buat saja yang pertama yang edit titik php, kemudian di sini edit titik php. Oke, titik php. Kemudian di sini name sama dengan kita copy saya dolar php yang name, di sini yang oke, yang name sama dengan di sini kita menggunakan kita hapus php echo data name. Oke, di sini tulisannya edit. Ini berarti ada yang kurang.
nim PHP nim PHP itu dolar data nim titik koma oh ya, di sini kita harus kasih ya, cocok berarti. Kemudian kita tulis edit, di sini kita tutup a nya itu berarti a. Kemudian di sini kita simpankan, kita tutup dengan td. Kita tutup td. Kemudian ini kita copy saja untuk membuat function hapus. Di sini kita juga menggunakan echo data nim. Sudah cocok. Ini sudah cocok. Di sini kita akan memasukkan peringatkan apakah ketika kita menghapus. Saya berikan contoh, misalnya ini. Kita simpan. Di sini kita hapus, maka akan muncul peringatan yakin. Oke, kita akan membuat programnya, yaitu di sini selesai di sini. Di sini kita tambahkan on-click, yaitu on-click sama dengan return confirm. Kemudian di sini kita masukkan confirm, kemudian yakin. Kemudian di sini kita masukkan yakin. Oke, langsung titik koma, titik 2, kita tutup. Kita masukkan hapus. Kemudian di sini kita masukkan a-nya tadi, kemudian kita tutup dengan kita cek dulu nim di sini. Ini sudah cocok. Kemudian on-click sama dengan return confirm, yakin. Titik 2, hapus. Oke, di sini saya akan memasukkan fungsi tadi yang nomor 1 akan secara otomatis tertambah nomornya ketika kita menambahkan data, yaitu kita menggunakan PHP lagi. Di sini td, di sini kita lupa tutup tadi tr-nya. Di sini kita menggunakan PHP. Kita akan membuat fungsi setelah saya katakan tadi. Selanjutnya di sini kita menggunakan dolar nomor plus, kemudian titik koma, kemudian di sini kemudian di sini saya akan tutup agar tidak terjadi pengulangan kembali. Kemudian di sini hapus, return, hapus, kemudian table, udah cocok. Kemudian kita coba untuk save, untuk simpan. Selanjutnya kita akan coba menjalankan dari program kita. Misalnya di sini saya akan memasukkan NIM-nya, yaitu misalnya 34, nama siswanya itu Rai, alamatnya misalnya Landono, jurusannya itu teknik arsitek, nomor teleponnya itu 085. Oke, setelah kita masukkan datanya, kita coba simpan. Oh ya, belum bisa disimpan karena pada form.php nya kita belum mengkoneksikan file simpan.php, yaitu kita koneksikan terlebih dahulu, yaitu dengan cara memasukkan form, kemudian action sama dengan, kemudian kita ketik simpan, file simpan.php, kemudian
metodenya sama dengan post, kemudian kita tutup. Metodenya sama dengan post, kemudian kita save, kita coba simpan. Masih belum bisa. Form action simpan .php, metodenya post. Dimana terletak kesalahannya? Di PHP, metodenya itu post, kemudian sama dengan action simpan .php. Coba kita save, kemudian kita refresh, kita coba memasukkan 34 misalnya, nama Landono, jurusan informatika, teleponnya, simpan. Ya, data telah berhasil disimpan. Jadi kita telah berhasil memasukkan data ke dalam database yang telah kita buat. Kita klik OK, ya, maka akan muncul tabel yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita akan memberikan fungsi terhadap aksi, yaitu pada edit dan hapus. Sebelumnya kita telah membuat pada table kita telah menambahkan edit dan hapus. Sebelumnya di sini tadi setelah koreksi ada kesalahan, tidak muncul edit dan hapusnya. Setelah kita buat form edit dan hapus, kemudian kita akan memberikan fungsi terhadap edit dan hapus ini. Tadi kita telah membuat file dengan nama edit. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memberikan function pada edit yang telah kita buat tadi. Nah, kita akan memberikan fungsi pada edit. Ketika kita mengedit, di sini saya akan mengedit nama saja, misalnya. Nah, di sini kita akan memberikan programnya, yaitu dengan cara karena kita telah akan mengubah data pada tabel .php, jadi kita tinggal menambahkan value saja pada formnya, pada formnya. Jadi di sini kita copy saja yang ini, copy, kemudian kita paste. Kemudian di sini kita akan menambahkan value-nya, ID name, placeholder name. Nah, ini kita hapus saja. Maksudnya di sini data pada NIM, alamat, jurusan telepon tidak akan berubah. Nanti yang akan berubah yaitu pada nama mahasiswa saja. Oke, langsung saja kita ke programnya. Nah, di sini kita tinggal menambahkan value sama dengan kita masukkan PHP-nya. Kita masukkan PHP-nya, kemudian echo, kita copy saja yang kita copy yang ini, kita copy dari sini, kita copy ini, kemudian kita masukkan pada file editnya. Oke, ini tetap value sama dengan name, kemudian setelah ini kita hapus, ini kita titik kedua. Set dulu value, kita masukkan PHP-nya, echo data, kemudian name, tutup, masukkan OK. Oke, setelah itu kita masukkan saja, kita copy lagi untuk yang kedua. Kita copy lagi, Ctrl C, kemudian kita masukkan lagi di sini. Kita berikan value sama dengan
value, kemudian kita tutup kembali, di sini kita hapus nama mahasiswa. Kemudian tadi pada tabel, kemudian yang selanjutnya itu alamatnya. Alamat kita Ctrl C, kemudian kita masukkan di sini, kita tambahkan value sama dengan, kita masukkan, kita hapus, kemudian pada jurusan, pada option value-nya ini kita ganti option value-nya, kita copy option value, kita paste jurusan, kemudian kita buat lagi satu, kemudian kita tutup dengan option, option value. Di sini kita tutup dengan tanda petik 2. Di sini tanda petik 2. Kita hapus. Masih ada yang salah, berarti option value itu PHP Eco Data jurusan, di sini jurusan, di sini kita kasih titik 2, kemudian di sini kita hapus. Oke. Option jurusan. Oke, selanjutnya kita tambahkan pada telepon, tetap sama, yaitu pada tabel tadi, tabel ini, Ctrl C, kemudian kita pastikan sini kita tulis value sama dengan, kita paste option value, kita tutup, kita tutup di sini, tutup. Sudah cocok. Di sini masih ada yang keliru, masih warna merah, yaitu option value jurusan. Sudah tutup, kemudian PHP Eco Data jurusan option. Oke, sebentar coba jalankan dulu. Kemudian selanjutnya kita coba untuk simpan, save. Kemudian kita membuat codingan, kita membuat suatu file lagi, yaitu file untuk menjalankan simpan edit pada file edit PHP ini, yaitu kita buat simpan edit .php, simpan edit .php. Oke, simpan edit .php. Di sini kita masukkan saja ini, kita copy yang simpan, Ctrl copy, kemudian kita paste di simpan edit .php. Cek dulu jurusan telepon, set into, data berhasil disimpan. Di sini kita ganti, berarti berdata berhasil di edit.
Di sini kita ganti query-nya, di sini jadi update, query update, yaitu update mahasiswa. Kita hapus mahasiswa, set name, kita masukkan yang mana tadi, kita masukkan tunggu dulu, kita masukkan simpan edit, kemudian di sini kita masukkan dollar name, kita copy saja yang ini, kita paste, kemudian ini kita hapus, kemudian sini dollar name sama dengan set dollar name. Oh, di sini kira-kira dolarnya sama dengan dollar name, nama mahasiswa, alamat, jurusan, telepon. Kemudian di sini kita hapus, kita ganti menjadi dolar, nama mahasiswa, kemudian ini alamat, kita hapus, kita dolar, kemudian kita petik, juga kita hapus, kita petik, koma, apa dulu ya, kemudian alamat, jurusan, kemudian ini kita hapus, dolar, petik, oke, koma, kemudian yang terakhir yaitu telepon. Ini kita hapus, kemudian kita petik, kemudian pada where ini kita harus membuat where name sama dengan dollar name. Oke, dan kita tutup dengan titik koma. Kemudian kita periksa ini script data berhasil diedit, kemudian dokumen location, ref table PHP, script else, data gagal disimpan. Di sini kita ganti data gagal diedit. Ya, rapi, data gagal diedit. Kemudian kita save. Oke, setelah kita save, mari kita jalankan kembali programnya untuk mencoba apakah edit pada data berhasil. Oke, di sini saya masukkan dulu misalnya data, misalnya name S1 035, nama siswa atas nama nyaman, alamatnya misalnya Wawa. Kemudian jurusannya di sini mesin, teleponnya sama, kemudian kita simpan, data berhasil disimpan. Oke, ya setelah masuk, kemudian di sini saya akan mengedit nama mahasiswa yaitu nyaman menjadi, coba klik edit ya, kemudian saya akan rubah menjadi nyaman Aju, kemudian saya simpan. Nah, data berhasil diedit. Oke, jadi telah berhasil, tadi yang nama mahasiswa yang sebelumnya bernama Nyoman menjadi Nyoman Ayu. Oke, itu dia untuk edit. Kemudian di sini saya akan menjalankan function dari hapus.
yaitu kita masuk kembali, kemudian hapus titik PHP. Sebelumnya kan kita telah membuat pada table yang ini, href hapus PHP. Kemudian sekarang kita akan menjalankan fungsi dari hapus ini. Tadi saya sudah membuat file namanya hapus.php. Oke, untuk itu yang pertama kita masukkan PHP-nya, hapus, kemudian masukkan PHP-nya, PHP, kemudian tutup, kemudian include, kita buat koneksi, kita koneksikan include ke koneksi.php, kemudian kita tutup dengan titik koma, kemudian kita deklarasikan tadi $connect, kita ambil sama dengan SQL connect, selanjutnya localhost, root, kemudian nama database-nya kita data mahasiswa, kemudian kita masukkan query untuk delete-nya, kemudian query sama dengan MySQL salah connect query, itu query dollar ini tadi dia connect, itu query delete, ini kita akan menghapus data pada database-nya, itu menggunakan query delete from mahasiswa, tabel mahasiswa, dimana sama dengan di sini kita masukkan where, masukkan $get, kemudian $name, kemudian get, kemudian name, kita tutup dengan titik 2, kemudian kita tutup dengan titik koma. Oke, selanjutnya setelah jadi, sekarang kita masukkan kondisinya. Jika if affected row, kita ambil saja yang ini biar mudah. Kita ambil saja yang ini, kemudian kita copy, kita masuk ke hapus di PHP, kemudian kita paste, kemudian connect, kemudian script data berhasil. Ini kita ubah dihapus. Di sini kita kasih tabel 1 script, kemudian else, kemudian di sini kita tutup tanda kurung awalnya. Oke, kemudian kita save. Oke, kita coba untuk menghapus datanya. Misalnya ini kita refresh dulu, kita akan mencoba menghapus data yang kedua yaitu Rai, berhasil. Oke, wah ada error pada line kelima. Oke, kita lihat yang 5 sekali connect, $connect, kemudian delete from mahasiswa where name
sama dengan $get. Oh, di sini kita lupa memberikan. Oh, di sini kita lupa titik komanya. Kita coba kembali save, kita refresh. Fatal berarti hapus di PHP online 4 berarti MySQL localhost root data mahasiswa. Oh, India connect. Kita coba kembali jalankan, kemudian kita refresh. Oke, data berhasil dihapus. Oke, jadi sudah ya. Untuk hapusnya sudah berhasil. Kita coba lagi yang di nyaman aja, kita hapus. Yakin? Oke, data berhasil dihapus. Oke. Setelah itu kita coba lagi, misalnya kita tambah data, misalnya NIM-nya 1039, namanya nyaman Ari, alamatnya misalnya Baruga, jurusannya misalnya elektro, HP-nya ini kita simpan, data berhasil disimpan. Oke. Telah selesai, kita telah membuat sebuah program, yaitu kita membuat sebuah program pada website, kemudian kita hubungkan dengan database yang telah kita buat. Kita lihat apakah sudah masuk. Ya, ini sudah masuk yang telah kita masukkan tadi, sesuai dengan apa yang telah kita masukkan pada websitenya. Oke. Mungkin terakhir saya akan memberikan demonstrasi ulang agar lebih jelas. Di sini saya akan menghapus terlebih dahulu datanya. Oke, setelah kita hapus, klik ya. Oke. Ya, di sini tidak ada data yang tersimpan. Di sini saya akan coba masukkan data, misal tambah data, misalnya nama mahasiswa saya sendiri, alamatnya Landono, jurusan Teknik Informatika, nomor teleponnya misalnya 0851235, kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke, kita tambah lagi. Misalnya di sini 031, di sini dengan nama misalnya Wayan Arianto, alamatnya Baruga, jurusannya teknik sipil, nomor teleponnya misalnya sama, kita simpan. Oke, untuk tambah data tidak ada masalah. Kemudian di sini saya coba mengedit data, yaitu pada Wayan Arianto. Di sini saya akan edit. Nah, di sini yang teredit hanya nama mahasiswa, karena kita telah memprogram yang bisa diedit hanya nama mahasiswa. Oke, di sini misalnya, saya misalnya memberi nama Wayan Rianto. Kemudian saya simpan, data berhasil diedit. Kita klik OK. Ya, datanya berhasil diedit. Kemudian yang terakhir di sini saya akan menghapus data. Sebelumnya saya akan melihat dulu di database-nya apakah berhasil. Ya, telah berhasil. Kemudian di sini saya akan menghapus data pada Wayan Rianto. Kemudian saya klik hapus. Kemudian yakin, klik OK. Oke, ya, data berhasil dihapus. Oke. Demikianlah program yang dapat saya buat, yaitu program menambahkan data, menghapus data, maupun mengedit data di dalam suatu website yang dihubungkan ke dalam sebuah database. Contohnya seperti ini, dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua.